Sip, oke teman-teman, kembali lagi ya kita ya, untuk membahas mengenai parsing teman-teman. Oke, sebelumnya kita udah nge-parsing mengenai, dari string ke integer ya teman-teman ya. Oke, jadi kita, sebelumnya udah nyoba parsing tadi dari string menjadi integer gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan coba ngebahas ya, nge-parsing string ke double dan float. Teman-teman ingat kan, double sama float apa persamaannya? Perbedaannya? Ya, betul banget. Float itu adalah bilangan desimal, float itu adalah bilangan, mmm, mutlak ya teman-teman ya. Dia akan bilangan, mutlak dan juga bisa lalu double itu adalah bilangan desimal gitu teman-teman. Oke, selanjutnya, mari kita lihat cara parsing string ke tipe data double dan float gitu teman-teman. Prosesnya itu mirip banget ya dengan parsing ke integer. Kita bisa menggunakan, eee, double parse dalam kurung dan double titik try parse dalam kurung. Kalau tadi kan kita nyoba sebelum-sebelumnya tuh int.tryparse sama int parse ya teman-teman. Nah kalau ini kita akan coba, untuk double kita akan coba double titik parse dan double try parse gitu teman-teman, untuk double. Lalu untuk float gimana tuh? Nah untuk yang float kita pakainya float titik parse dalam kurung dan float titik try parse untuk float gitu teman-teman ya. Sip. Nah, jadi misalkan, untuk kita coba ya misalkan yang double ya teman-teman ya. Kita kita tulis string spasi double string sama dengan tanda kutip 123.45 dan terus titik koma ya gitu teman-teman. Double ya kita tulis lagi double double number sama dengan double titik parse dalam kurung double string lalu titik koma teman-teman. Lalu di bawahnya kita tulis console titik write line dalam kurung double number dan angka lalu titik koma, maka hasilnya outputnya itu sama dengan 123.45 gitu teman-teman ya. Nah itu untuk yang ke double. Oke sip. Nah untuk yang float gimana? Untuk yang float tuh hampir mirip, yaitu string spasi float string, lalu strip dan tanda kutip 123,45, lalu tambahin titik koma gitu teman-teman. Lalu kita tambahin bool results, strip float titik try parse dalam kurung float string gitu ya, koma out float number lalu titik koma lagi. Nah seperti yang integer kita akan tambahin if then ya teman-teman, if else gitu ya. If dalam kurung result di bawahnya itu kita tambahin console titik write line sama dengan float number, lalu di bawahnya tambahin else lalu console titik write line gitu teman-teman, dalam kurung invalid number format ya, titik koma. Jadi ingat bahwa kita harus menggunakan titik sebagai pemisah desimal untuk parsing double dan float gitu teman-teman ya. Itu itu krusialnya teman-teman. Oke. Lalu parsing string ke boolean teman-teman. Oke, boolean. Sekarang mari kita lihat cara parsing string ke boolean di C script. Kita bisa menggunakan bool titik parse dalam kurung atau bool titik try parse dalam kurung. Gitu teman-teman ya. Nah, kita coba misalkan string bool string sama dengan dalam kurung true titik koma, di bawahnya bool spasi bool value sama dengan bool titik parse dalam kurung bool string lalu titik koma, diakhiri lagi ya. Di bawahnya teman-teman tambahin console titik write line dalam kurung bool value ya, maka nanti outputnya itu akan menjadi true gitu teman-teman ya. Jadi ingat juga string yang valid untuk boolean ya, boolean adalah true dan false ya, dengan huruf kecil teman-teman, nggak pakai kapital. Lalu selanjutnya itu ada parsing ke datetime ya teman-teman ya. Jadi untuk preview dikit,
parsing string ke datetime ini sangat umum dilakukan ya teman-teman ya. Terutama saat bekerja dengan data yang mencakup tanggal dan waktu gitu. Contoh misalkan untuk sekarang nih tahun 2024 strip bulan Mei 05 strip 31 misalkan gitu ya. Itu ulang tahun saya gitu ya. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Itu untuk yang date time ya. Nah, untuk mengparsing dari string ke datetime, kita menggunakan datetime titik parse dalam kurung dan datetime titik try parse dalam kurung. Jadi begini ya contohnya teman-teman ya. String spasi date string strip ya tanda kutip 2000 misalkan ya tadi ya 2024 strip 05 strip 31 ya. Jadi formatnya ini year, month, dan day. Lalu diakhiri dengan ya titik koma ya teman-teman ya. Lalu datetime di bawahnya ada tambahin datetime spasi date strip datetime titik parse dalam kurung date string titik koma. Lalu di bawahnya tambahin console titik write line dalam kurung date ya. Lalu titik koma lagi kembali untuk mengakhiri variabel. Oke. Nah, format ya string yang ini ya, yang datetime ini harus sesuai dengan format yang dikenali oleh si script. Format yang dikenali si script ya untuk datetime itu adalah yang tadi saya bilang year, month, day. Dengan kata lain, tahun, bulan, lalu hari, teman-teman. Misalkan ambil contoh teman-teman lahir tahun 2002 lahir tahun 2002 tanggal 1 Januari. Jadi yang teman-teman harus tulis adalah 2002 strip 01 strip 01 gitu ya. Contoh ya teman-teman ya, kayak begitu. Lalu terakhir itu untuk yang bagian ini ada parsing dengan custom formats teman-teman. Jadi kadang-kadang kita perlu parsing string yang menggunakan format khusus. Ya, dalam kasus seperti ini kita bisa menggunakan metode parse exact dalam kurung atau try parse exact dalam kurung. Contoh misalkan string spasi custom date string. Oke. Lalu strip misalkan tadi 01 strip 01 strip 2002. Oke, lalu diakhiri dengan titik koma gitu teman-teman ya. Di bawahnya kita tulis string spasi format strip dalam kurung misalkan contoh dd strip strip y-nya 4 kali ya teman-teman ya. Oke, lalu diakhiri lagi dengan titik koma. Lalu ada datetime di bawahnya datetime spasi date strip datetime titik parse exact dalam kurung custom date string format gitu ya teman-teman ya. 0 lalu diakhiri dengan titik koma. Di bawahnya console titik write line dalam kurung date titik koma. Oke, itu untuk parsing dengan custom format ya teman-teman ya. Jadi dengan parse exact ya dalam kurung dan try parse exact dalam kurung, kita bisa menentukan format yang tepat dari string yang ingin diubah gitu teman-teman. Jadi output yang tadi saya sebut itu harusnya itu menjadi ya 01 garis miring 01 garis miring 2002 misalkan jam 12.00 AM gitu ya, jam 12 malam gitu teman-teman jatuhnya. Oke, itu tadi ya teman-teman ya untuk yang ke double dan float, lalu ada ke boolean ya true or false, lalu ada date time ya teman-teman, dan juga terakhir tadi custom format gitu teman-teman. Nah begitu. Jadi itu untuk date string ya, untuk parsing ya teman-teman, parsing string ke yang tadi 4 ini tersebut gitu teman-teman. Ya, oke deh, sip. Nah,
Jadi itu saja contohnya buat yang bagian ini, kita bertemu lagi, terakhir kita akan mencoba parsing dengan culture specific formats ya teman-teman ya. Oke, nanti itu untuk bekerja untuk data untuk data internasional gitu teman-teman ya, untuk yang culture specific formats. Oke, sampai situ aja teman-teman. Sampai jumpa kita ya di video berikutnya ya. Dan bye-bye teman-teman. Dadah.